Masih di Sapa Indonesia Malam, Presiden Prabowo Subianto menghadiri puncak konferensi tingkat tinggi ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, Jumat ini. Presiden Prabowo mengikuti sejumlah pertemuan penting mulai dari sesi pleno hingga sesi retret bersama para pemimpin negara ASEAN. Pada hari kedua KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, Presiden Prabowo Subianto mengawali agenda dengan mengikuti welcoming and opening ceremony, dilanjutkan dengan sesi pleno bersama para pemimpin negara ASEAN. Dalam sesi pleno, para pemimpin membahas berbagai isu strategis kawasan termasuk ketahanan energi, ketahanan pangan, hingga dampak dinamika geopolitik global terhadap stabilitas ASEAN. Selanjutnya, Presiden Prabowo mengikuti sesi retret yang digelar secara tertutup di Shangri-La, Mactan, Cebu. Sesi ini menjadi forum diskusi yang lebih intensif antar pemimpin ASEAN untuk membahas arah dan masa depan kawasan. Apa saja agenda utama dalam pembahasan di KTT ke-48 ASEAN yang diselenggarakan di Cebu, Filipina? Saya akan sapa langsung jurnalis Kompas TV Asri Gunawan. Asri, apa saja yang jadi pembahasan utama terkait masa depan ASEAN, masa depan kawasan di KTT ASEAN ini? Ya, kalau kita melihat apa yang kemudian disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sesi pleno maupun juga dalam retret, yang ini bisa kami akses informasinya melalui situs resmi Sekretariat Presiden, bahwa Presiden Prabowo Subianto ini mendorong terkait dengan kemandirian dan juga solidaritas di kawasan ASEAN. Mengapa demikian? Karena ini menjadi jawaban atas berbagai dampak yang dihasilkan dari ketidakpastian global maupun juga dinamika yang terjadi termasuk konflik di Timur Tengah. Dan menurut konferensi pers yang disampaikan oleh Presiden Filipina selaku chairman di KTT ke-48 ASEAN ini, bahwa KTT ke-48 ASEAN ini berlangsung di tengah lanskap global yang sangat kompleks dan di mana banyak ketidakpastian yang berakibat kepada menaiknya begitu harga minyak mentah dunia yang merupakan dampak dari konflik Timur Tengah. Dan ini tentu saja efek dominonya sampai ke stabilitas harga bahan pokok. Nah, volatilitas ekonomi ini memang perlu direspons secara kolektif oleh negara-negara ASEAN. Dan dari pernyataan pada konferensi pers di KTT ASEAN ke-48 bahwa seluruh atau 11 negara ini sepakat untuk kemudian mendorong solidaritas dan juga kemandirian, baik itu dalam sektor ketahanan pangan, energi, dan juga ekonomi. Ada 3 pilar utama atau prioritas utama yang dihasilkan dari KTT ke-48 ASEAN ini, Friska dan Saudara. Yang pertama adalah soal keamanan dan ketahanan energi regional, di mana seluruh negara ASEAN ini sepakat untuk mendorong diversifikasi ke sumber energi terbarukan dan alternatif. Ini juga disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sesi pleno tadi, bahwa ada beberapa proyek yang sedang dibangun oleh Indonesia seperti PLTA di Borneo, begitu, kemudian juga PLTS yang memang nantinya ini akan berkapasitas mega atau besar begitu 100 gigawatt yang nantinya juga ini akan dilakukan melalui percepatan ratifikasi perjanjian kerangka kerja ASEAN tentang keamanan perminyakan untuk dukungan saat kekurangan pasokan. Kemudian mengoperasionalkan ASEAN Power Grid, yang mana ini merupakan menghubungkan jaringan listrik 11 negara anggota untuk perdagangan daya lintas batas begitu. Kemudian poin kedua yang menjadi prioritas utama dari KTT ke-48 ASEAN ini adalah soal ketahanan pangan, di mana seluruh negara anggota ASEAN ini sepakat untuk memperkuat rantai pasok, kemudian juga mempromosikan pertanian cerdas iklim, dan juga mempercepat ratifikasi perjanjian perdagangan barang ASEAN atau A3. Lalu prioritas terakhir atau yang ketiga ini adalah keselamatan warga ASEAN di luar negeri, di mana nantinya akan ada peningkatan koordinasi cepat, berbagi informasi, dan juga dukungan evakuasi atau repatriasi bagi pekerja migran yang rentan terhadap gangguan global. Selain dari 3 prioritas utama, ada juga dokumen-dokumen yang diadopsi begitu dari hasil KTT ke-48 ASEAN seperti protokol Cebu, kemudian visi BIM EAGA 2035, di mana KTT ini juga memang telah
di KTT BIM IAGA ini telah dilakukan kemarin yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, kemudian juga Sultan Brunei, Presiden Filipina, dan juga Perdana Menteri Malaysia. Kemudian ada deklarasi kerjasama maritim, kerangka kerja aspek, dan juga pemberdayaan pemuda, dan hingga ada inovasi dan juga kemitraan strategis yang dilakukan antara seluruh negara yang tergabung dalam ASEAN. Nah, saat ini Friska dan saudara, Presiden Prabowo Subianto tengah menghadiri acara gala dinner bersama seluruh pemimpin negara ASEAN atau kepala negara ASEAN. Tadi terlihat meninggalkan hotel sekitar pukul 19:15 waktu setempat, mengenakan baju barong Filipina berwarna putih dan ada list berwarna krem begitu. Presiden Prabowo Subianto ini tadi meninggalkan hotel bersama dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan memang kalau dilihat dari jadwal yang memang sudah disampaikan kepada kami awak media, memang ada perubahan sedikit, dan nampaknya nanti sepulang dari gala dinner, informasi terbaru atau yang terakhir kami dapatkan, nampaknya Presiden Prabowo Subianto masih akan bermalam di Cebu, Filipina, karena esok pagi ada agenda yang telah direncanakan, namun kepastiannya ini masih perlu dipastikan kembali dan masih tentatif, sehingga perlu adanya konfirmasi ulang terkait dengan agenda besok pagi di Cebu, Filipina. Sementara demikian yang dapat saya laporkan. Kembali ke Anda di studio Friska. Astri, saya tertarik, hari ini kan ada gala dinner saat ini sedang berlangsung. Bagaimana yang Anda pantau di sana? Apa saja gestur-gestur antar pemimpin negara yang Anda pantau di gala dinner malam hari ini? Iya Friska, kalau gala dinner ini digelar di Mactan Expo, yang mana lokasinya berbeda dengan titik saya melaporkan, di mana saya melaporkan dari hotel tempat Presiden Prabowo Subianto juga menginap begitu. Nah, di Mactan Expo memang seluruh kepala atau pemimpin negara ASEAN ini berkumpul. Acaranya makan malam, lebih santai, lebih hangat, seperti retret begitu yang dilakukan, tapi ini terkhusus untuk acara makan malam. Nampaknya kepala-kepala negara ASEAN ini menggunakan baju yang serupa, dan ini menarik juga untuk diamati begitu, dicermati, menggunakan baju barong khas Filipina. Dan kemudian kalau kita melihat gestur-gestur yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, atau seperti soft diplomasi yang dilakukan, seperti diplomasi simbolik, yang menarik untuk dicermati adalah Presiden Prabowo Subianto selama kunjungan ataupun juga rangkaian KTT ke-48 ASEAN ini bermobilisasi atau alat transportasinya menggunakan kendaraan taktis maung, yang mana kita ketahui merupakan kendaraan yang dibuat oleh anak bangsa. Ini bisa dicermati sebagai pesan dari Presiden Prabowo Subianto kepada negara-negara ASEAN terkait dengan kemampuan dan juga kemajuan dari industri pertahanan Indonesia itu sendiri, dan tentu saja membangkitkan semangat yang tadi seperti dibahas dalam sesi pleno maupun retret dan juga hasil dari KTT, bahwa negara-negara di ASEAN ini harus bisa mandiri dalam penguatan ketahanan energi, ekonomi, dan juga pangan. Selain itu, tidak hanya harus mandiri, tapi juga seluruh negara ASEAN ini harus solid dalam menghadapi berbagai dinamika dan ketidakpastian geopolitik global, sehingga bisa menjawab segala tantangan maupun juga rintangan yang terjadi secara kolektif. Demikian, Friska. Dari KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, jurnalis Kompas TV Asri Gunawan. Terima kasih.